Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Unti Unjilaika dan teman saya Nida Umayah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang desain silabus pembelajaran. Jadi dalam pembahasan yang pertama, kenapa sih bisa ada desain silabus pembelajaran? Latar belakangnya seperti apa? Nah, karena tuntutan era globalisasi dalam bidang pendidikan itu juga perlu ditingkatkan supaya bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Nah, upaya ke arah ini juga sudah mulai diwujudkan dengan perkenalkannya konsep pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dari sentralistik ke desentralistik, yaitu dari pusat ke daerah. Nah, desentralisasi pengelolaan pendidikan ini diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, hal ini tuh harus diwujudkan dalam pengembangan silabus dan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dari tuntutan sekolahnya maupun dari kebutuhan siswa dan kondisi daerah-daerah di seluruh atau berbagai wilayah Indonesia. Nah, dengan demikian, daerah atau sekolah memiliki kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan. Pengelolaan pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan suatu proses itu tergantung dari kondisi dari siswa dan dari sekolah tersebut. Dalam pembahasan yang sebelumnya, kita sudah mengetahui latar belakang dan mengapa terbentuknya desain silabus pembelajaran. Tapi, apa sih desain silabus itu? Jadi, silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan tempat tersebut. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengembangan pembelajaran, lalu mengembangkan sistem penilaian. Nah, silabus itu juga merupakan sumber pokok dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, baik rencana pembelajaran untuk standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Nah, selain itu, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, ataupun secara individual. Selanjutnya, di sini ada unsur-unsur dari silabus. Di sini saya menyebutkan terdapat 6. Yang pertama ada tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Nah, di sini untuk merancang harus mempunyai tujuannya dulu. Tujuan untuk diajarkan mata pelajaran ini tuh apa? Itu direncanakan. Lalu yang kedua, sasaran mata pelajaran. Mata pelajaran yang akan diajarkan atau yang akan dikembangkan di dalam silabus ini apa? Entah itu matematika dengan bahasa Indonesia atau IPA dengan matematika. Lalu yang ketiga, keterampilan menguasai mata pelajaran. Lalu yang keempat, ada urutan topik-topik yang akan diajarkan. Dalam mengajar itu harus harus sistematis, karena jika tidak sistematis itu akan membuat siswanya bingung. Lalu yang keempat ada aktivitas dan sumber-sumber pendukung keberhasilan pembelajaran. Aktivitas dan sumber-sumber pendukungnya itu misalnya kayak terdapat buku tematik atau sarana-prasarana yang akan menunjang keberhasilan dari pengajaran. Lalu yang keenam itu berbagai teknik evaluasi. Teknik evaluasinya itu harus bermacam-macam. Misalkan nanti ada hukuman atau ada pengayaan selanjutnya atau ada kegiatan kuis dan lain-lain. Lalu yang di pembahasan selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dari merancang silabus pembelajaran. Yang pertama itu ada ilmiah. Nah, ilmiah ini seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya.
Lalu yang kedua ada relevan. Relevan itu cakupan atau kedalaman tingkat kesukaran atau kesusahan dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, baik secara sosial, emosional, dan spiritualnya. Lalu yang ketiga ada sistematis. Sistematis itu komponen-komponen dalam silabusnya itu saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, dalam mencapai tujuan. Lalu yang keempat ada memadai. Memadai ini cakupan indikator, materi pokok, pembelajaran, kegiatan belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu yang kelima ada aktual. Aktual atau semua komponen memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Lalu yang kelima, di sini ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu dari segi kognitif, dari pengetahuan, atau afektif, dari keterampilannya, sama psikomotornya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan silabus. Dalam menyusun silabus diperlukan 8 langkah yang harus dilewati, antara lain, yang pertama, ada mengkaji dan menentukan kompetensi inti. Nah, dalam hal ini, guru harus memperhatikan disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, dan keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Nah, yang kedua ada mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Nah, yang ketiga ada mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok yaitu mempertimbangkan 1. Potensi peserta didik, 2. Relevansi dengan karakteristik daerah, 3. Meningkatkan pengembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan ada alokasi waktu. Selanjutnya yang keempat, ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu meliputi memberikan bantuan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional, memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan konsep materi pembelajaran. Yang kelima ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Prinsip pengembangan indikator adalah sesuai dengan kepentingan atau urgensi, terus kesinambungan atau kontinuitas, kesesuaian atau relevansi, dan kontekstual. Yang keenam ada menentukan jenis penilaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan penilaian diantaranya adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator, penggunaan acuan kriteria, menggunakan sistem penilaian berkelanjutan, hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketujuh ada menentukan alokasi. Menentukan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah per minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan. Yang kedelapan ada menentukan sumber belajar. Selanjutnya ada format silabus. Nah, format silabus ini meliputi unsur khusus dan unsur umum.
Unsur umum meliputi ada 3, yaitu semester, kelas, dan mata pelajaran. Nah, contoh dari silabus ini adalah misalkan silabusnya kelas 2, terus semester 1, dan mata pelajaran tematik. Nah, kalau unsur khusus meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan waktu, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dan ini adalah contoh silabus tematik kelas 2 SD semester 1 dengan tema 1, hidup rukun, dan subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, di dalam silabus ini terdapat kompetensi inti. Kompetensi inti tersebut meliputi mata pelajaran, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendidikan penguatan karakter, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Di dalam mata pelajaran ada beberapa pelajaran yang tercantum, yaitu yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, lalu ada bahasa Indonesia, kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, lalu matematika, dan yang terakhir ada seni budaya dan prakarya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.